Assalamualaikum semuanya. Kue kacang tanpa di oven cocok banget buat teman-teman yang mau buat kue lebaran. Langsung aja di langkah pertama aku bakalan siapin kacang tanahnya. Di sini untuk kacang tanahnya aku butuh 100 gram ya. Jadi kita langsung aja timbang kacang tanah kurang lebih 100 gram. Kalau teman-teman gak punya timbangan, teman-teman bisa langsung aja beli kacang tanah 100 gram ya. Jadi nggak perlu nimbang-nimbang seperti yang aku punya. Tapi kalau teman-teman pengen punya timbangan yang harga murah, kalian bisa langsung aja check out di keranjang yang udah aku sematin. Harganya cuma 20 ribuan aja. Ini untuk kacang tanahnya langsung aja kita sangrai. Untuk sangrainya pakai api yang kecil aja ya teman-teman ya. Pokoknya sampai dia mateng, warnanya kecoklatan gitu. Sambil terus-terus diaduk seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, aku cara ngaduknya seperti ini teman-teman. Kak, cara lihat kacangnya mateng itu gimana sih? Pokoknya kacangnya tuh kalau udah warnanya kecoklatan itu tandanya udah mateng ya sebenarnya teman-teman ya. Tapi apinya jangan terlalu gede-gede. Kalau kalian pakai api gede terus disangrai, dia coklatannya bakalan cepet banget, dan itu biasanya yang mateng cuma bagian luar, dalamnya belum. Jadi kalau pengen mateng sampai ke dalam-dalam harus banget pakai api yang super kecil. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini kacangnya aku udah kecoklatan atau udah agak gosong gitu. Tapi ini sebenarnya bukan gosong dalamnya ya, cuman bagian luarnya aja yang gosong. Kita langsung aja pindah tempat ke dalam mangkok seperti ini. Kita tunggu dingin, baru kita copotin kulit arinya. Sebenarnya kulit arinya nggak dicopot nggak apa-apa, tapi karena ini kulit arinya agak coklat ya atau hitam, jadi kita buang aja dengan cara diremas-remas kayak gini loh teman-teman tuh. Gampang banget pokoknya buang kulit arinya. Kita copotin satu persatu ya. Ini tuh kalau dia udah dingin dia tuh gampang banget copotnya teman-teman. Dan kalau udah dicopotin semua kulit arinya, bentukannya kurang lebih seperti ini. Ini kita langsung aja siapin blender ya. Seperti biasa, aku selalu pakai Meiko 5in1. Sebenarnya ini tuh chopper, cuman udah ada blendernya ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja masukin ke dalam blender yang ukuran kecil ini. Ini tuh bisa buat bumbu halus, maksud aku kayak bumbu kering kayak gini, ataupun buat bumbu basah kalau kalian mau masak cabe gitu ya. Ini bisa kalau buat ngeblender biji-bijian seperti ini, kayak mau dibuat selai kacang, ini juga bisa banget. Komen dong siapa yang mau dibuatin selai kacang lagi. Yang mau langsung aja komen, nanti aku bakalan buatin selai kacang dari blendernya Meiko ini. Ini dia mesin Meikonya. Kalau blender itu bagian mesinnya di atas ya, tinggal dibuka aja, dan jangan lupa diarahin di area blender. Jadi jarumnya tuh diarahin ke arah blender ini ya teman-teman ya, biar nanti mesinnya tuh hidup. Kita langsung aja taruh dan kita blender. Di blender sampai dia halus. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bisa ya teman-teman ya, walaupun kacang-kacangan tanpa air dia tuh tetap bisa muter. Jadi kalau teman-teman mau buat selai kacang, Meiko 5in1 ini cocok banget ya. Link produk ada di deskripsi kalau kalian mau kembaran sama kayak aku. Lanjut ya teman-teman ya, kita siapin bahan selanjutnya. Di sini aku bakalan timbang gula kurang lebih 125 gram. Terus di sini juga aku bakalan timbang margarin. Untuk margarinnya aku timbang 100 gram ya. Ini susah banget copotnya, aku bakalan pakai tangan aja biar dia nggak mubazir tuh. Kayak gini aja teman-teman, simple, dipastiin lagi tangannya bersih ya. Margarinnya udah masuk, lanjut aku bakalan tambahin 1 butir telur. Ini ketiga bahannya kita kocok dulu ya teman-teman ya. Kalian bisa perhatiin di sini, sebenarnya dikocok pakai sendok itu bisa. Jadi kalau teman-teman nggak punya whisker, dikocok pakai sendok kayak gini nggak apa-apa ya. Tapi kalau aku sih tim pakai whisker ya teman-teman ya, karena menurut aku kalau pakai whisker tuh jauh-jauh lebih gampang. Kalau teman-teman belum punya whisker, kalian wajib banget sih beli dulu, karena emang kalau pakai whisker tuh buat apa aja jadi lebih gampang gitu loh teman-teman.
Kalau bahannya udah kecampur, langsung aja kita tambahin 1 bungkus santan kara yang ukuran kecil atau yang 160 gram itu loh teman-teman. Kita masukin 1 bungkus. Ini kita kocok lagi sampai kecampur lagi ya teman-teman ya. Caranya seperti di video aja, pokoknya dikocok-kocok. Ini kacangnya jangan lupa dimasukin juga. Jadi kacang yang udah kita halusin kita campurin di sini. Kita tambahin garam 1 sendok teh. Terus di sini aku ada baking powder, aku pakai setengah sendok teh. Aku pakai yang double acting ya teman-teman ya. Ini diaduk sampai merata dulu. Lanjut kita tambahin tepung terigu. Di sini untuk tepung terigunya aku pakai tepung terigu curah ya. Jadi sangat cocok banget kalau teman-teman mau mulai bisnis biar dapat hitungan murah. Kalian wajib banget sih pakai tepung yang curah kayak gini. Kemarin aku beli sekilo itu cuma 9.500. Ini ngaduknya langsung pakai tangan ya teman-teman ya. Soalnya kalau pakai whisker nanti whisker kalian bakalan copot semua karena emang ini adonan berat banget. Untuk tepung terigunya kalau kalian takut terlalu banyak atau takut terlalu padat nanti hasilnya ya, kalian bisa masukin tepung terigunya secara bertahap sedikit-sedikit gitu kayak aku ini, karena menurut aku ini adonannya pas gitu ya. Jadi aku masukin aja deh semua tepung terigu yang belum masuk. Ini tinggal diulenin sampai si adonannya tuh kalis atau sampai bisa dipulung ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman si adonannya ini udah bisa dipulung atau udah bisa dibentuk, kita lanjut aja ke step berikutnya. Kita ambil 1 genggam adonan ya. Ini kita pinggirin dulu deh. Ini aku udah ambil adonan 1 genggam. Karena kegedean aku kurangin. Ini aku padet-padetin. Setelah dipadet-padetin aku bakalan gulung-gulung seperti di video ya teman-teman ya. Pokoknya caranya kalian bisa perhatiin video aku, digulung-gulung aja sambil dipadet-padetin biar nanti dia tuh nggak ambiar pas digoreng atau pas digunting-gunting. Ini tinggal digulung-gulung aja di alas. Aku ngegulungnya cukup pakai telenan kayak gini ya. Kalau menurut teman-teman lengket gitu ya, adonannya masih lengket, kalian bisa taburin lagi tepung terigu biar dia tuh nggak nempel ke telenannya. Cuman ini adonannya nggak nempel sama sekali ya, jadi aku nggak kasih tambahan taburan. Ini kalau udah seperti ini tinggal kita potong-potong aja. Ini aku motongnya pakai pisau. Ini aku potong serong seperti ini. Sebenarnya balik lagi ke selera ya. Kalau teman-teman punya bentuk lain boleh pakai bentuk lain. Cuman aku nyaman banget sama bentuk biji ketapang kayak gini teman-teman. Soalnya gampang banget kalau dibentuk seperti ini. Kita ulangin sekali lagi, kita padet-padetin secukupnya adonan, kita bulet-buletin atau kita gulung-gulung seperti ini. Setelah itu kita langsung aja potong-potong sesuai selera. Ini kalau teman-teman mau di oven boleh banget ya, tapi kalau teman-teman nggak punya oven cukup digoreng seperti yang aku punya. Di sini aku udah siapin minyak goreng ya. Seperti biasa aku tuh kalau nyimpen minyak goreng biar dia nggak tumpah, aku selalu taruh di kulkas. Jadi minyak goreng aku beku teman-teman. Kalau minyak gorengnya udah panas, lanjut deh kita masukin biji ketapang yang udah siap bentuk tadi. Ini langsung aja dimasukin kalau minyaknya udah panas ya. Walaupun dia tuh ditumpuk-tumpuk, dia nggak bakalan nempel satu sama lain ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, tinggal dimasukin aja. Ini pas ngegoreng jangan langsung diaduk ya teman-teman ya, biar dia tuh nggak hancur. Jadi nunggu beberapa saat dulu biar adonannya kokoh. Kalau udah kokoh baru kita aduk. Tuh kalian bisa lihat sendiri bentukannya seperti ini. Ini jangan sering-sering diaduk. Jadi ngegorengnya emang harus pakai banyak minyak biar dia tuh nggak banyak-banyak kita aduk gitu loh teman-teman. Soalnya kalau semakin banyak kita aduk nanti bakalan pecah gitu adonannya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Hasilnya lumayan banget teman-teman. Ini kemarin aku masukin toples yang ukuran 600 atau 800 gram gitu, jadinya 2 toples setengah. Tuh kalian bisa lihat serenya apa. Ini
Ini kue bener-bener renyah banget, jadi kalau teman-teman mau jualan buat lebaran nanti ini juga rekomen banget ya. Buat sajian lebaran juga oke banget rasanya, soalnya enak banget. Anak aku yang umur 2 tahun bener-bener suka banget teman-teman. Ini untuk ukuran toplesnya nyusul ya, aku lupa. Kalau teman-teman pengen ukuran toples seperti yang punya nih, yang lagi kekinian banget, yang lagi happening banget, kan bisa langsung aja cek link di deskripsi, nanti aku bakalan taruh di sana. Ini tuh rasanya enak banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.